Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kelompok teori akuntansi akan menyampaikan materi tentang laba atau income. Sebelum kami menyampaikan materi hasil diskusi kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Francisca Windari, BP 18110016. Yang kedua, saya sendiri Fadia Andalni, BP 18110020. Yang ketiga, Anissa Medina Rahmah, BP 18110033. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Francisca Windari. Baiklah, saya akan menjelaskan laba atau income, yaitu dalam perpajakan, income dimaknai sebagai jumlah kotor, sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan, sebagaimana digunakan dalam struktur akuntansi keuangan. Istilah income pada umumnya dimaknai sebagai jumlah bersih, sehingga istilah laba menggambarkan apa yang dimaksud dengan income dalam buku-buku tersebut. Selanjutnya, tujuan pelaporan laba. Laba akuntansi, berbagai interpretasinya dihadapkan dapat digunakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, indikator efisien penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembali atas investasi. Yang kedua, pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar pendanaan besar penggunaan pajak. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, pengendalian terhadap debitur kontrak utang. Yang ketujuh, dasar kompetensi berbagai pembagian bonus. Yang kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengambilan perusahaan. Yang terakhir, dasar pengembalian dividen. Selanjutnya, konsep laba dalam tataran semestik. Yang pertama, pengukuran kinerja. Karena investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju dalam pelaporan keuangan, dianggap bahwa mereka berkepentingan dalam informasi masa lalu untuk mengevaluasi prospek perusahaan di masa depan. Yang kedua, konfirmasi harapan investor, yaitu perekayasaan pelaporan keuangan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Yang ketiga, estimasi laba ekonomik. Akuntansi menganut asas aktual untuk mendapatkan suatu angka yang lebih bermakna secara ekonomik daripada sekedar kenaikan atau penurunan kas dalam suatu periode. Selanjutnya, konsep laba konversional. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, belum didefinisi secara semetik dan jelas, sehingga laba disebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa. Yang ketiga, prinsip akuntansi sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadi ketatausahaan antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost history, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketetapan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Selanjutnya, makna laba. Laba secara konseptual mempunyai klarifikasi secara umum.
Yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu ukuran waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga, perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Selanjutnya, laba dan kapital. Yang pertama, konsep pemertahanan kapital. Konsep ini dilandasi oleh gagasan bahwa entitas berhak mendapatkan kembalian atau imbalan atau rektur dan menikmatinya setelah kapital dipertahankan, keutuhannya atau pulih seperti sedia kala. Yang kedua, konsep laba dalam tataran semestik. Konsep ini harus dirasionalkan dalam bentuk standar dan prosedur akuntansi yang objektif, sehingga angka laba dapat diukur dan disajikan data statement keuangan. Selanjutnya, pengukuran atau penilaian skala. Pengukuran kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual karena dengan berjalannya waktu beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukuran dan dasar pengukuran. Selanjutnya ada jenis kapital. Yang pertama ada kapital finansial. Kapital finansial adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud fisis klaim tersebut. Yang kedua ada kapital fisis. Kapital fisis adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah unit pengukuran yang dapat dilekatkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukuran tersebut. Dalam teori pengukuran dikenal 4 macam skala pengukuran, yaitu pertama kategoris, interval, ordinal, dan rasio. Skala nominal adalah satuan rupiah sebagaimana telah terjadi tanpa memperhatikan perubahan daya beli dengan berjalannya waktu akibat perubahan kondisi ekonomi. Skala daya beli. Skala daya beli atau lebih tepatnya skala rupiah daya beli atau skala daya beli konstan merupakan skala untuk mengatasi kelemahan skala rupiah nominal. Selanjutnya ada dasar atau atribut pengukuran. Terdiri dari dua, yaitu pertama cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Yang kedua ada cost sekarang. Cost sekarang menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara. Selanjutnya ada pengukuran laba dan mempertahankan kapital. Terdiri dari 6. Yang pertama ada kapitalisasi aliran kas harapan, yang kedua ada penilaian pasar atas aset bersih perusahaan, yang ketiga ada setara kas sekarang, yang keempat ada harga masukan historis, yang kelima ada harga masukan sekarang, yang keenam ada pembertahanan daya beli konstan. Selanjutnya ada konsep laba dalam tataran pragmatik. Yang pertama ada prediktor aliran kas ke investor. Telah disebutkan bahwa perekayasaan akuntansi yakin bahwa angka laba dan komponennya yang diukur atas dasar akrual merupakan indikator kinerja yang lebih baik daripada sekedar perubahan atau aliran kas. Yang kedua ada laba dan harga saham. Kebermanfaatan laba dapat diukur dari hubungan antara laba dan harga saham, bahwa laba merupakan prediktor aliran kas ke investor. Laba menentukan harga saham. Yang ketiga ada perkontrakan efisien. Teori perkontrakan efisien merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan dan keagenan. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang konsep laba dalam tataran pragmatik. Yang pertama, prediktor aliran kas ke investor. Telah disebutkan bahwa perekayasaan akuntansi yakin bahwa angka laba dan komponennya yang diukur atas dasar akrual merupakan indikator kinerja yang lebih baik daripada sekedar perubahan atau aliran kas, karena investor dan kreditor menjadi pihak utama yang dituju dalam pelaporan keuangan.
Perekayasaan berteori bahwa investor dan kreditor berkepentingan dalam aliran kas yang masuk ke investasinya. Yang kedua, laba dan harga saham. Kebermanfaatan laba dapat diukur dari hubungan antara laba dan harga saham, bahwa laba merupakan prediktor aliran kas ke investor. Laba menentukan harga saham, aliran kas masa datang ke investor digunakan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan nilai intrinsik ke sekuritas atau saham. Yang ketiga, perkontrakan efisien. Teori perkontrakan efisien merupakan sebagian atau turunan dari teori keagenan. Teori ini berdasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan dalam keagenan. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak. Yang keempat, pengendalian manajemen. Sistem dirancang untuk mengarahkan perilaku manajer agar mereka memaksimalkan kepentingan dirinya atau definisinya. Tetapi pada saat yang sama, kepentingan perusahaan secara keseluruhan juga tercapai. Yang kelima, bentuk efisiensi pasar. Terdapat 3 bentuk efisiensi. Yang pertama, bentuk lemah. Jika pasar sekuritas merefleksi secara penuh informasi, harga dan volume sekuritas masa lalu. Yang kedua, bentuk semi kuat. Jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik tersebut data statement keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi ketidakmampuan kembalinya abnormal secara terus-menerus. Yang ketiga, ada bentuk kuat. Jika harga sekuritas merefleksi secara penuh semua informasi tersebut, informasi privat atau dalam yang tidak dipublikasikan. Hal ini akan mempengaruhi pengembalian yang berlebihan dalam jangka panjang, bahkan tidak memperolehnya. Yang keenam, ada teori pasar efisien. Kebermanfaatan informasi akan menentukan keefektifan pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Efisiensi pasar harus berkaitan dengan sistem informasi, yaitu mekanisme penyediaan informasi dalam segala regulasi yang berlaku dalam lingkup yang beroperasi di pasar modal. Yang ketujuh, ada laba sebagai signal. Laba akuntansi yang diumumkan dari statement keuangan merupakan salah satu signal dari himpunan informasi yang tersedia di berbagai pasar modal. Penelitian empiris menunjukkan laba atau per saham yang diumumkan dari statement keuangan mempunyai dampak terhadap harga saham. Yang kedelapan, ada pengujian kandungan informasi laba. Pengujian terbagi 2. Yang pertama, pengujian asosiasi. Koefisien respon laba adalah kepekatan retur saham terhadap setiap rupiah laba atau laba kejutan. Yang kedua, pengujian peristiwa. Fokus utama dalam pengujian peristiwa adalah pengumuman laba, bukan angka laba. Reaksi pasar diukur sebagai return abnormal atau return kumulatif untuk seluruh sampel perusahaan. Selanjutnya, laba dan teori entitas yang terbagi menjadi 7. Yang pertama, entitas usaha bersama. Dengan sudut pandang ini, kesatuan yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah kegiatan usaha bersama yang melibatkan berbagai pihak sebagai bagian dari kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada entitas investor. Investor di sini adalah investor dalam artian luas, yaitu kreditur atau jangka panjang. Dan pemegang saham baik yang preferen maupun yang biasa. Jadi investor adalah penyedia dana utama perusahaan. Dengan teori ini, pusat perhatian akuntansi adalah penyedia utama kelompok tersebut dan keduanya dipandang sebagai mitra manajemen, bukan sebagai pihak luar. Yang ketiga, ada entitas pemilik. Teori entitas ini memandang pemegang saham atau saham biasa atau istimewa sebagai pemilik dan menjadi pusat perhatian akuntansi.
Kreditur dianggap sebagai pihak luar, pemegang saham tetap menjadi mitra manajemen. Keempat, ada pemilik residu. Entitas konsep ini memandang pemegang saham konsep biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan sudut pandang pemilik yang sudah dijelaskan di atas tadi. Yang kelima yaitu entitas pengendali. Konsep ini tidak secara berlangsungan berkaitan dengan makna laba, tetapi lebih berkaitan dengan penyajian data akuntansi secara keseluruhan. Teori ini menitikberatkan pandangannya terhadap pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan kepemilikan konsep kesulitan yang lain. Yang keenam, ada dana entitas. Dana mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan. Dana dapat diartikan sebagai kas, aset, liquid, atau sumber keuangan yang digunakan untuk mendanai kegiatan, program, atau proyek dalam mencapai tujuan tertentu. Yang ketujuh, ada laba dalam entitas usaha dan bisnis. Teori entitas ini mendasari konsep dasar akuntansi usaha. Perusahaan dipandang sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri. Baiklah, sekian materi dari kelompok 13 tentang laba atau income. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Jika ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.